Ya, bila ayo Kang Mas, monggo dilengkapi atau ditambah-tambahkan wejangan-wejanganipun dalam tak bidang getake. Aceh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau naik? Monggo Kang Mas ditambah-tambahkan agar saya bisa ngopi dulu Kang Mas. Nggih, monggo Gus ditunjuk. Kalau nggih. Baru saja buka HP. Oh, baru saja. Ya, bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang menginginkan kajiannya dari awal, ya bisa ditengok kembali ulangannya di YouTube Uripe Allah. Nanti akan saya unggah, setiap live saya unggah di YouTube. Jadi judulnya Abdul Halim, walinya Allah Kang Mas. Otomatis Kang Banyu pun juga walinya Allah. Otomatis seluruh manusia pun juga wali-walinya Allah. Apa itu? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada kita. Ya kan Kang Mas? Nggih. Karena sudut pandang manusia selama ini yang dikatakan walinya Allah, dilihat dari sudut pandang atau kacamata dohir saja. Oh, lek sakti, yaiku waline Allah. Oh, lek berkasab punya karomah, yaiku waline Allah. Jadi syarat untuk menjadi walinya Allah harus berkasab-kasaban dulu. Harus berkaromah-karomaan dulu. Harus bersakti-saktian dulu. Ya kan Kang Mas? Kalau di sudut pandang dohiriyah ini. Akan tetapi pada hakikatnya, bila manusia bukan walinya Allah, ya orang ngerti kalau kita ini manusia. Bila manusia bukan walinya Allah, ya orang ngerti wujud manusia kita. Bila manusia bukan walinya Allah, ya orang ngerti bila manusia ini dari Allah. Iya kan enggak Kang Mas? Nggih. Oke, monggo Kang Mas, ditambahi Kang Mas. Kakangku. Kakang guruku. Monggo. Kan di judulnya kan seluruh manusia adalah guruku Kang Mas. Okay. Sama-sama gurunya. Jadi maknanya seluruh manusia adalah guruku. Kita harus sabar menghadapi manusia. Ya kan kenapa? Karena siapa di balik manusia al-insanu sirri wa anasiruhu. Bila yang ada ya itu saja, mana mungkin manusia akan jatuh dari imannya. Iya kan Kang Mas? Nggih. Monggo ditambahkan Kang Mas. Ya, mudah-mudahan Kang. Ya, niki sebentar lagi menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar diutus dan dirasakan bahwa yang wali itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Ya, sehingga kita puasa dalam Quran, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Itu maknanya apa itu Kang Mas? Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Sauma ilal lail. Maksudnya disempurnakan, menahan, jangan sampai keakuan makhluknya itu timbul sampai malam, sampai betul-betul gelap kemakhlukannya. Sampai betul-betul manusianya goib. Gelap ataupun gaib kemakhlukannya. Iya. Ya tadi malam kok muncul itu Kang. Tadi malam lab itu awal-awalnya muncul itu. Ya nggak tahu saya juga deh. Kan buka Al-Quran tadi malam itu. Dan ada di ayat itu kok pas buka kok itu. Ya mungkin. Ya sebelumnya kan tidak tahu ketika buka Quran karena ada pertanyaan puasa secara hakikat itu ternyata
Jadi harapan kita, ya asli nih harapan Gusti Allah, di Ramadan ini kita semua mudah-mudahan betul-betul yang disebut puasa secara hakikat maupun syariat betul dirasakan, sehingga di akhir Ramadan kita betul-betul menyempurnakan puasa sampai waktu malam gitu. Hingga mendapatkan kemenangan Idul Fitri ya. Ya, suci kembali, terakhir kembali, kemudian ya bisa beramal soleh, ya kan? Jadi setelah menang manusianya bisa beramal soleh kalau sudah suci kemanusiaannya. Maka ya apapun yang dikerjakan suci semua sampai ketemu Ramadan lagi, ya kan? Betul kan. Lillahi ta'ala. Jadi memang ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya wajib disembunyikan. Jangan malah ditampak-tampakkan ibadah kita ini. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan ini sejatinya di sisi Allah loh ya, kotoran. Masa kotoran ditunjukkan, itu loh kotoranku, ini loh kotoranku. Di sisi Allah loh ya. Sembunyikan, jangan sampai orang lain tahu, bahkan diri kita saja tidak tahu. Itu baru ibadah. Kenapa? Bila hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, baru dikatakan amal soleh, amal yang lillah. Jadi sembunyikanlah amal-amalmu, amal ibadahmu dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri. Bila manusianya masih tahu, manusianya masih ada, ya terbakar semua. Apalagi ditunjukkan manusianya, ya kan Kang Mas? Berarti selama ini bila kita tunjukkan ibadah kita apapun itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain, sama halnya kita makan apa yang kita lakukan sendiri. Ibadah dewe di maem dewe, dipasrah nih yang hawa nafsu, dipasrah nih yang setan, tidak pernah dipasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Apa dikatakan ibadah kalau tidak bertuhan itu, Kang Mas? Tidak bisa. Jadi ibadah ngamal soleh itu harus kenal dulu. Maka dari itu awwaluddin ma'rifatullah. Bila tidak kenal, ya tidak bisa kita nyerahkan. Ini lo Gusti sholatku, ini lo Gusti ibadahku, ini lo Gusti puasaku, ini lo Gusti zakatku. Tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya diserahkan kepada hawa nafsu dewe. Berarti jangan sangka atau jangan berharap kita selama ini dengan ibadah-ibadah kita yang sebenarnya hanya api-api yang membakar kita. Ya enggak Kang Mas? Iya, betul kan. Nah, jadi ibadah kita ini sejatinya kemaksiatan kita. Masa kemaksiatan kita ditunjukkan? Ini loh aku sholat, ini loh aku puasa, ini loh aku haji, ini loh aku beramal soleh. Kok ditunjukkan racunnya? Kok ditunjukkan keburukannya, ya kan Kang Mas? Alhamdulillah. Moga ditambahkan Kang Mas. Barangkali ada saudara yang mau naik. Silahkan. Jadi kalau kita memahami hal yang seperti ini, indah kehidupan ini Kang Mas ya. Damai, indah. Tapi memang sunatullah. Allah ya bisa saja menjadikan semuanya beriman. Kalau semuanya beriman, apa nuk gelar Kang Mas? Ya sepi sing ana mung Allah. Iya kan Kang Mas? Kalau semuanya beriman, kan tidak ada pagelaran lagi. Tidak ada panggung sandiwara lagi. Ya, Kang. Memang hanya orang-orang yang dipilih saja. Okay. Monggo. Yang lainnya monggo bergabung. Diuraikan tadi bahwa itu dalam proses, menuju
wa utimmu shauma ila lail.